Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas presentasi dari mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer yang beranggotakan Fira Aziza, Muhammad Abdul Allah, Salman Al-Farizi, Rayhan Fajar Ahmatan, dan Hakim Ahmad. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung difference engine number merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu konpur dan dijuluki sebagai bapak komputer. Pada tahun 1922, Charles Babbage mengemukakan idenya yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan penghitung pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan di Museum of Science London. Seterusnya pada tahun 1937, Dr. John V. Atanasoff dan David Berry mulai membuat desain digital elektronik pertama. Mereka memberi nama mesin tersebut ABC, Atanasoff Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengurang. Dan pada tahun 1943, pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Pada tahun 1944, wartawan Icahn Amerika membuat yang diberi nama Mark I, merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut memiliki luas 7,45 kaki kali 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Vira. Silakan Vira. Pada tahun 1945, Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data. Pada saat itu masih berupa ide. Pada tahun 1946, Dr. John W. Mauchly dan J. Presper Eckert Jire membuat komputer skala besar yang pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. Pada tahun 1946, ENIAC komputer memiliki berat 30 ton, terdiri dari 18.000 lampu tabung, transistor ukuran besar, dengan lebar 30 kaki kali 50 kaki, memakai tenaga 160.000 watt. Saat pertama kali dioperasikan, seluruh jaringan listrik di wilayah Philadelphia mendadak mati. ENIAC sedikit lebih maju dibandingkan Mackie yang hanya dapat menghitung ENIAC. Tidak hanya memiliki kemampuan menghitung, tambah, kurang, kali, bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan proses sederhana. Pada tahun 1947, William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain merupakan penemu transistor pertama di dunia. Semenjak ditemukannya transistor, ukuran komputer menjadi semakin kecil. Pada tahun 1951, The Bureau of Census menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. UNIVAC 1 ini dikembangkan oleh Mauchly dan Eckert untuk Remington Rand Corporation. Revolusi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Conrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan.
ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mesin language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Selanjutnya dibacakan oleh Salman. Kelebihan komputer generasi 1. Yang pertama, memfasilitasi para ilmuwan menciptakan komputer terbaik. Dua, memicu perkembangan pabrik membuat komputer. Kekurangan komputer generasi 1, yang pertama, berukuran sangat besar. Yang kedua, cepat panas. Yang ketiga, proses lambat. Dan keempat, memakan konsumsi listrik yang besar. Manfaat perkembangan komputer generasi 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan perang. Dua, membantu desain alat bantu perang. Tiga, memecahkan kode rahasia. Empat, membuat perhitungan aritmatik dasar. Lima, ditumbuhkannya RAM. Pertama kalinya membuat simulasi game. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Kelebihan generasi komputer 2. Yang pertama, transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. 2. Memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan disket, memori, sistem operasi, dan program. Kekurangan generasi komputer 2, yang pertama, walaupun transistor banyak dalam hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Raihan Fajar Rahmatan. Manfaat perkembangan komputer generasi kedua dalam kehidupan sehari itu ada tentu mempercepat pekerjaan, kedua alternatif alat komunikasi, ketiga sarana buka usaha, keempat alternatif hiburan, kelima semakin banyak programmer baru. Lanjut. Lalu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 yaitu pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1998, Jack Gillim menciptakan integrated circuit chip atau IC, yaitu komponen kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, dan memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Lalu kelebihan komputer generasi ketiga, yaitu satu, kecepatannya memproses data lebih cepat dari generasi sebelumnya. Yang kedua, membutuhkan listrik yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Dan dia juga mempunyai kekurangannya, yaitu satu, ukuran fisiknya masih besar. Yang kedua, pemakaiannya sangat rumit. Dan lalu ketiga, bagian dalam atau sirkuitnya masih berukuran besar. Dan yang terakhir, ia menghasilkan panas yang berlebihan seperti pada komputer generasi sebelumnya. Lalu ada juga manfaat perkembangan komputer generasi ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, dapat digunakan untuk otomatisasi. Selanjutnya, dalam generasi keempat,
pada tahun 1971 sampai sekarang, yaitu mikroprosesornya menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu komponen silikon. Lalu komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Dan muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Dengan seiringnya komputer kecil ini, mereka dapat dihubungkan untuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Lalu ada juga kelebihan komputer generasi keempat, yaitu chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1991 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari seluruh komputer atau Central Processing Unit, memori, dan kendali atau lalu selanjutnya komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Lalu ada juga manfaat perkembangan komputer generasi keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sarana pendidikan. Yang kedua, untuk membuat konten kreator. Lalu generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ala. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya Smart Buddy, wajah fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Tugas organisasi arsitektur komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.